Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2211 sampai bab 2220. Setelah itu, Derek pengawalnya mengepung kelompok 3 memimpin duo ke dalam gedung. Meninggalkan karyawan sebelumnya menatap punggung mereka. Benar-benar terpana. Selama bertahun-tahun bekerja di sini, mereka belum pernah melihat ketua mereka begitu dekat dengan siapapun. Bukan karena mereka memiliki banyak kesempatan untuk melihatnya sejak awal. Apapun masalahnya, ketiganya segera masuk ke lift dan menuju ke lantai atas. Seluruh lantai adalah kantor Derek, dan pintu lift terbuka. Gerald dan Aiden disambut oleh pemandangan setidaknya selusin anak muda berlarian di sana-sini. Dari cara mereka berpakaian, mereka tampak seperti sekretaris Derek. Silakan lewat sini, kata Derek sambil memberi isyarat untuk Gerald dan Aiden untuk terus mengikutinya, mengabaikan adegan kacau itu. Begitu mereka sampai di mejanya, Derek melepas mantelnya sebelum membuat teh. Sebelum dia duduk di meja lagi, dia memastikan untuk mendapatkan sebungkus rokok yang telah diberikan kepadanya oleh keluarga kerajaan Jepang dari kabinet juga. Saat Derek meletakkan rokok di depan pemuda itu, Gerald yang telah memperhatikan tumpukan dokumen di meja Derek mau tidak mau menggosok pelipisnya sambil bergumam. Kau tahu, aku baik-baik saja datang lain kali jika kau sibuk. Aku tidak sibuk sama sekali. Jika kamu berbicara tentang dokumen-dokumen itu, sekretarisku bisa menanganinya. Dengan itu, kamu adalah prioritasku di sini. Jadi jangan khawatir tentang hal lain. Jawab Derek sambil menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Kamu tidak berubah sedikit pun, kan? Dikatakan Gerald sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mengangguk sebagai tanggapan. Derek kemudian berbalik untuk melihat Aiden sebelum dengan ramah bertanya. Ngomong-ngomong, siapa ini? Ah, aku pergi ke Aiden Baker. Dan aku teman Gerald, jawab Aiden sambil mengulurkan tangannya. Suasana hatinya yang buruk sebelumnya sekarang benar-benar hilang karena semangat Derek. Setiap teman Gerald adalah teman saya. Omong-omong, ambil kartu namaku. Jika Anda pernah menghadapi masalah di Jepang di masa depan, beri saya cincin dan saya akan memastikannya. Jawab Derek sambil berjabat tangan. Tangan Aiden sebelum memberinya kartu. Akan kuingat itu. Jawab Aiden sambil memasukkan kartu itu ke dalam sakunya. Senang mendengarnya. Bagaimanapun, aku harap kalian berdua lapar karena aku akan memesan makanan. Jangan khawatir. Kita akan makan di kantorku. Juga, antara kamu dan aku masih lebih suka weston piring meskipun saya sudah tinggal di sini selama ini, kata Derek sambil menekan tombol di mejanya. Tak lama kemudian, seorang sekretaris memasuki ruangan sebelum bertanya, Anda menelepon, Ketua Zima. Memang, pesan hidangan terlezat yang dapat Anda pikirkan dan bawa juga sebotol anggur yang enak. Bersikaplah tegas, jawab Derek, mendorong sekretarisnya untuk mengangguk sebelum segera pergi. Dengan menyingkir, Derek kemudian melihat Gerald sebelum berkata, Nah, karena kamu datang ke sini tiba-tiba, aku berasumsi kamu butuh bantuan dengan sesuatu. Bingo, jawab Gerald, aku setuju. Saya sudah membuat sejumlah koneksi di Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Jadi saya yakin saya akan dapat membantu. Kata Derek yang tahu bahwa dia tidak akan menikmati semua kemuliaan ini. Gerald tidak menyelamatkannya saat itu. Sial. Dia bisa mati jika Gerald tidak masuk. Aku yakin kamu bisa. Sebelum hal lain, apakah kamu tahu tentang Futaba? Tanya Gerald. Mereka dulunya adalah keluarga yang relatif kuat di sini. Bukan. Bahkan, saya pikir saya bahkan pernah bekerja sama dengan mereka di tahun-tahun sebelumnya sebelum bisnis mereka mulai anjlok. Sejauh itulah yang saya ketahui tentang mereka, gumam Derek setelah memikirkannya sebentar. Yah, aku di sini hari ini untuk membicarakan masalah keluarga itu, jawab Gerald sambil menyalakan sebatang rokok. Oh, kamu punya hubungan dengan keluarga lain di sini? Tanya Derek yang mengira Gerald hanya mengenalnya di seluruh Jepang. Keseluruhan ceritanya cukup rumit untuk dijelaskan hanya dalam sekali duduk. Tetapi pada dasarnya, saya di sini untuk bertanya apakah Anda bersedia membantu para Futaba untuk membantu mereka melewati krisis mereka saat ini? Jawab Gerald. Yah, anggap saja sudah selesai. Jawab Derek tanpa berpikir dua kali. Begitu saja.
Apakah kamu tidak khawatir aku akan menggunakan ini untuk melawanmu? Kata Geralt sambil terkekeh. Oh tolong. Kamu menyelamatkan hidupku saat itu. Jadi bagaimana jika kamu membawaku dom? Sial. Aku tidak keberatan memberimu posisiku. Bagaimanapun. Beritahu anggota keluarga Futaba untuk datang. Aku kebetulan memiliki beberapa kontrak yang cocok untuk mereka. Sementara saya awalnya berpikir untuk memberikannya ke salah satu perusahaan saya yang baru diakuisisi. Saya kira Futaba akan mendapatkannya sekarang. Jawab Derek dengan tawa hangat. Mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian menepuk bahu Aiden sebelum berkata, hubungi Patriark dan suruh dia datang. Di atasnya, jawab Aiden sambil berjalan keluar dari kantor untuk menelepon. Menonton saat Aiden pergi. Derek menoleh untuk melihat Geralt sebelum berkata, tetap saja, sudah, apa? 5 hingga 6 tahun sejak terakhir kita berpisah. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu lagi. Aku serius mempertimbangkan untuk mengunjungimu selama liburan akhir tahun ini. Kira-kira selama itu. Ya, jawab Geralt. Benar-benar sudah lama. Jadi, bagaimana kabarmu selama ini? Tanya Derek. Semuanya baik-baik saja. Meskipun ada beberapa cegukan di sepanjang jalan. Salah satunya adalah nasib keluarga Futaba. Jika Anda dapat membantu mereka, maka kamu serius membantuku. Jawab Geralt sambil tersenyum. Serahkan saja padaku. Dengan seberapa kuat Faris Konsorsium adalah, aku yakin kita bisa menyelesaikannya. Kata Derek sambil menepuk dadanya. Aku percaya padamu, bagaimanapun. Karena kamu membantuku dengan ini, aku mempertimbangkan bantuanmu untuk terbayar. Jawab Geralt sambil sedikit mengangguk. Jangan konyol. Ini bukan apa-apa bagiku. Ingat, Anda menyelamatkan hidup saya saat itu. Jika hanya ini yang harus kulakukan untuk membalas budimu, maka aku akan merasa bersalah karenanya sampai hari kematianku. Seru Derek. Jika kau mengatakannya seperti itu, maka kurasa kau masih berutang padaku. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Setelah berbicara lebih lama, sekretaris dari sebelumnya kembali dengan beberapa hidangan. Melihat itu, Derek segera membersihkan mejanya, memberi ruang sekretaris untuk meletakkan piring sebelum membuka sebotol anggur putih. Tak lama kemudian, Aiden kembali juga dan berkata, Tuan, Futaba akan segera datang. Setelah mendengar itu, Derek yang tahu bahwa Geralt hanya akan meminta bantuannya jika insiden itu serius didorong untuk bertanya. Jadi, tolong beritahu aku apa hubunganmu dengan Patriark keluarga Futaba. Telsare lebih banyak tentang itu jika kita punya waktu setelah ini. Ketahuilah bahwa dengan membantu para Futaba, kamu mungkin juga menyelamatkan hidupku. Jawab Geralt sambil menyesap anggur putih sebelum memukul bibirnya. Merasakan betapa enggannya Geralt untuk membicarakannya lebih lanjut. Derek kemudian berkata. Yah, baiklah kalau begitu. Setelah itu, mereka mulai menggali. Di sela-sela gigitan, Derek berbicara tentang bagaimana Geralt menyelamatkannya dari bandit bertahun-tahun sebelumnya, yang mengakibatkan bocah itu terluka parah. Mendengarkan Derek menceritakan kisah lama itu, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lagi pula, Geralt telah melakukan banyak hal serupa untuk orang lain. Jadi dia tidak menganggap menyelamatkan Derek sebagai sesuatu yang istimewa. Bagaimanapun, itu hampir 1,5 jam kemudian ketika mereka akhirnya selesai makan. Pada titik itu, Derek sudah meminum sebagian besar anggur putih, dan pipinya yang memerah sekarang ditekan paha Geralt sambil terus bergumam tentang kejadian tahun itu. Meski begitu, Geralt tidak terganggu dengan tindakan Derek. Sebaliknya, dia hanya terus membalas kata-kata Derek yang semakin tidak jelas. Untungnya, seorang sekretaris segera masuk. Setelah melihatnya, Geralt memberi isyarat agar dia datang sebelum berkata, pergi, cari lebih banyak orang untuk membantu ketua Anda. Dia layak istirahat. Mengangguk sebagai tanggapan. Dia kemudian pergi sebelum kembali dengan lebih banyak sekretaris yang kemudian membantu Derek naik sebelum memindahkannya ke kamar lain yang lebih pribadi. Begitu mereka pergi, Aiden mau tidak mau menatap Geralt saat dia bertanya. Dia terus mengulangi kejadian yang sama berulang kali. Dan di sini kupikir dia hanya berutang budi padamu. Aku kebetulan berada di sana saat aku menyelamatkannya. Jadi aku tidak terlalu mengingat kejadian itu. Tetap saja, jika dia berterima kasih tentang itu, aku tidak keberatan. Aku hanya terkejut dia masih seperti ini, antusias membantuku setelah bertahun-tahun. Omong-omong, kapan Patriark akan tiba? Menjawab Geralt sambil menyilangkan kakinya. Mungkin dalam 1 atau 2 jam. Lagi pula, bahkan kami berkendara sepanjang pagi untuk sampai ke sini. Kata Aiden sambil melihat waktu.
Ngomong-ngomong, bukankah kamu perlu kembali ke militer? Kompetisi sudah berakhir, bukan? Diminta Geralt. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan menjadi sangat baik waktu istirahat sejak saya berpartisipasi dalam kompetisi di tempat pertama. Dengan mengingat hal itu, saya dapat membantu Anda sedikit lebih lama. Kamu tidak berpikir aku menyebalkan? Kan, jawab Aiden sambil menggaruk belakang kepalanya sambil menyeringai. Aku ingin tahu tentang itu, kata Geralt sambil menepuk bahu Aiden sambil terkekeh. Either way, karena Derek sekarang sedang tidur, keduanya hanya menunggu di mana mereka berada. Kadang-kadang, seorang sekretaris akan mendekati mereka dan menanyakan apakah mereka membutuhkan sesuatu. Lagi pula, mereka telah melihat betapa ketua mereka menghormati mereka, jadi mereka tidak berani mengabaikan keduanya. Apapun masalahnya, Aiden mendapat telepon dari Takuya tepat saat langit mulai gelap. Setelah menyampaikan informasi kepada Geralt bergantian memanggil salah satu sekretaris sebelum berkata, Patriark Futaba ada di bawah. Tolong pimpin dia. Dengan mengatakan itu, Takuya segera menemukan dirinya memasuki kantor. Saat melihat Geralt di sana, mata Takuya langsung melebar saat dia bertanya. Hah, apa yang kamu lakukan? Sini. Geralt, Takuya benar-benar terkejut. Lagi pula, Futabas tidak ada bandingannya dengan Faris Konsorsium. Mereka hanya bisa bekerja sama dengan mereka saat itu karena keberuntungan. Anggap saja saya punya teman lama di sini. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan hari ini, saya pikir saya mungkin juga mengunjunginya. Jawab Geralt sambil menyerahkan Takuya sebatang rokok. Tetapi bukankah ini kantor ketua? Tanya Takuya sambil melihat sekeliling. Mengabaikan pertanyaannya, Geralt hanya memberi isyarat agar seorang sekretaris datang sebelum berkata, tuangkan dia segelas air. Juga, jika ketua masih tidur, tolong jangan bangunkan dia. Hah, tapi, bagaimana jika dia pingsan selama 8 jam? Tanya sekretaris. Sementara sekretaris biasanya memprioritaskan tidur Derek, karena dia sekarang tahu betapa bergengsinya Geralt. Dia benar-benar takut bahwa hal-hal akan terjadi, tertunda yang tidak perlu. Biarkan dia beristirahat. Jawab Geralt dengan lambaian tangannya. Sangat baik, saya akan menunggu di luar jika Anda membutuhkan saya. Jawab sekretaris. Merasa lega bahwa dia tidak akan disalahkan pada akhir hari sejak Geralt sudah menyuruhnya untuk tidak membangunkan Derek. Setelah sekretaris pergi, Takuya diminta untuk bertanya. Jadi, kalian benar-benar kenal dengan ketua Derek? Ya, dan saya di sini untuk meminta bantuannya. Jawab Geralt dengan anggukan. Saya mengerti. Jadi, sebenarnya kenapa aku di sini? Apa kamu butuh bantuanku untuk sesuatu juga? Tanya Takuya yang masih kesulitan mencatat semua ini. Negatif. Anda di sini karena saya memberitahu Derek untuk memberi Futabas beberapa kontrak untuk ditandatangani. Setelah itu, keluarga Anda harus dapat kembali ke kejayaannya dalam waktu singkat. Jangan khawatir. Derek pasti akan memberimu perawatan terbaik. Jelas Geralt dengan senyum tipis. Apa? Seru Takuya saat dia langsung berdiri. Tenang, Patriark. Dia berutang budi padaku. Jadi aku hanya memintanya untuk membantumu. Ini bukan masalah besar, jujur. Dengan mengatakan itu, begitu dia bangun, dia akan membiarkanmu melihat kontrak. Jika tidak ada masalah, maka kamu dapat menandatanganinya di penghujung hari. Jawab Geralt sambil mendorong Takuya dengan lembut kembali ke sofa. Semua ini terlalu mengejutkan. Gumam Takuya sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Sejujurnya, dia merasa semua ini hanya mimpi. Lagi pula, untuk berpikir bahwa dia bisa bekerja sama dengan Faris Konsorsium lagi. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka keluarga mereka pasti akan naik pangkat dalam 3 hingga 4 bulan. Bahkan, mereka mungkin bisa melampaui kejayaan mereka sebelumnya. Sekali lagi, tidak ada yang terlalu istimewa. Jawab Geralt sambil menyalakan sebatang rokok lagi. Masih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu benar-benar penyelamat keluargaku. Seru Takuya sambil memegang erat tangan Geralt di antara isak tangisnya. Takuya, misalnya, telah menerima bahwa keluarganya tidak akan lagi kembali ke kejayaannya sebelum ini. Saat itu, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa selama Fujiko bisa menjalani hidupnya dengan aman, maka tidak ada hal lain yang penting baginya. Namun, sekarang itu Geralt telah menunjukkan dirinya. Takuya dipenuhi dengan harapan lagi. Tidak apa-apa, Patriark, kamu dapat menyimpan kata-kata itu untuk nanti. Jawab Geralt yang tahu bahwa dia hanya melakukan semua ini demi mempelajari lebih lanjut tentang Pulau Kerinduan. Dengan pemikiran itu, sejujurnya dia sama sekali tidak merasa seperti penyelamat mereka. Bagaimanapun juga,
Setelah mendengar itu, Takuya hanya mengangguk tegas sebagai jawaban. Maju cepat kedua jam kemudian. Malam telah tiba ketika batuk terdengar di dalam ruangan Derek masuk. Setelah itu, ketiganya menyaksikan Derek yang pusing perlahan keluar dari ruangan. Setelah melihat ketiganya menunggunya di luar, Derek segera menepuk dahinya beberapa kali sebelum bertanya, "Berapa lama aku keluar?" "Sekitar 6 jam," jawab Aiden setelah melihat jam tangannya. "Saya mengerti. Aku benar-benar menunda sesuatu terlalu lama. Maaf, tapi kurasa aku bukan peminum, kan? Tetap saja. Kenapa tidak ada di antara kalian yang meminta untuk membangunkanku?" tanya Derek. Jelas merasa bersalah karena membuat mereka menunggu. "Tidak apa-apa. Kita harus menunggu Tuan Futaba datang," jawab Geralt sambil melambaikan tangannya. Mengangguk sebagai tanggapan, Derek kemudian menatap Takuya yang duduk di samping Geralt sebelum menggosok tangannya dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Tuan Futaba. Saya Derek Zima, Ketua Konsorsium Faris. Jika saya ingat dengan benar, kami bekerja sama sekali di masa lalu, kan?" "Itu benar. Saya tidak berharap tahun-tahun ini berlalu begitu cepat. Tetap saja, tak lama setelah kerja sama kami berakhir, keluarga saya mulai menurun," jawab Takuya dengan anggukan. Sejujurnya, kerjasama keluarganya dengan konsorsium Faris adalah momen puncak bagi Futabas. "Begitu, sepertinya konsorsium saya telah membawa nasib buruk bagi keluarga Anda," canda Derek. "Tolong jangan katakan itu. Keluargaku berakhir seperti itu hanya karena masalah internal. Kamu tidak ada hubungannya dengan kemunduran keluargaku," seru Takuya, yang menanggapi lelucon Derek dengan sangat serius. "Jangan khawatir. Itu hanya lelucon. Bagaimanapun juga, apakah keluargamu belum pulih sejak saat itu?" diminta Kerekan. "Sayangnya tidak. Meskipun sejujurnya, semua ini hanya terjadi karena individu tertentu menyalahgunakan posisi mereka, mengantongi keuntungan untuk diri mereka sendiri sampai semua kekayaan keluarga terkuras. Jangan khawatir. Begitu kontrak ditandatangani, saya pasti akan menendang semua pembuat onar. Aku tidak akan membiarkan sejarah terulang," jawab Takuya sambil menghela nafas. Menjadi patriark keluarganya, Takuya merasa sangat malu karena dia harus memanggil anggota keluarganya seperti ini. Meski begitu, itu adalah kebenaran. Seandainya mereka tidak melakukan semua itu, maka keluarga mereka tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Mengangguk sebagai tanggapan, Derek kemudian berjalan ke meja kantornya dan melihat sekeliling sejenak sambil berkata, "Jangan khawatir. Jika Geralt mempercayaimu, maka aku juga." Setelah itu, Derek berjalan kembali ke meja sebelum menempatkan 2 kontrak di depan Takuya. Bahkan tanpa mempertimbangkan untuk membacanya, Takuya menggelengkan kepalanya saat dia membalik ke halaman terakhir dari setiap kontrak dan menandatangani namanya sebelumnya berkata, "Selain mempercayai Geralt, saya tidak percaya bahwa konsorsium besar seperti Anda bahkan ingin mengeksploitasi keluarga kecil seperti saya. Oh, sangat lugas. Aku pasti lebih nyaman berbisnis denganmu sekarang," menjawab Derek dengan tawa hangat sebelum menandatangani 2 kontrak juga. Setelah itu selesai, Takuya kemudian memasukkan kontrak ke dalam tasnya, mengetahui bahwa masa depan keluarganya bergantung pada mereka. Mengangguk saat melihat itu, Derek kemudian berseru, "Levon, masuk sebentar. Anda menelepon Ketua," tanya salah satu sekretaris Derek saat dia memasuki ruangan. "Ah, itu kamu. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda kepada sekretaris saya dari Weston, Tuan Futaba. Dia sangat kompeten sampai pada titik di mana dia dengan cepat memahami pekerjaan apapun yang saya hadapi. Dengan itu, jika Anda pernah menghadapi masalah, Anda dapat mencarinya. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikan masalahmu, jangan ragu untuk menghubungiku," kata Derek. "Aku sangat menghargai semua ini," jawab Takuya dengan nada anggukan. Mengangguk sebagai tanggapan, Derek kemudian berbalik untuk melihat arlojinya. Menyadari bahwa ini sudah pukul 6, dia terdorong untuk berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun juga, karena aku membuatmu menunggu sepanjang sore, izinkan aku untuk mentraktir makan malam untukku." Mengganggu Takuya sebelumnya Geralt atau Derek bisa mengatakan hal lain. Sejak Takuya mengatakan itu, keduanya memilih untuk tidak berdebat, dan mereka berempat meninggalkan kantor bersama. Saat mereka berjalan, Takuya hanya bisa tersenyum lebar. Bagaimanapun, dia percaya bahwa kontrak itu pasti akan menyelesaikan masalah keluarganya. Pada saat yang sama, dia juga memutuskan bahwa begitu dia kembali, dia akan mulai menyingkirkan parasit di keluarganya. Dia tidak akan membiarkan sejarah terulang, apapun masalahnya.
Keempatnya segera menemukan diri mereka di restoran kelas atas di dekat gedung. Karena Derek adalah pengunjung tetap di sana, dia memiliki kamar pribadi di restoran. Dengan pemikiran itu, begitu dia masuk, para pelayan dan manajer langsung datang untuk menyambutnya sebelum memimpin mereka naik lift. Saat mereka naik ke lantai atas, Takuya mengepalkan tasnya erat-erat sambil berbisik. Kamu benar-benar telah banyak membantuku, Geralt. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Percayalah, Patriark, saya akan membutuhkan bantuan Anda lebih cepat dari yang Anda kira. Bisik Geralt sebagai tanggapan. Katakan saja dan saya pasti akan membantu. Aku bahkan tidak keberatan memberikan posisiku sebagai Patriark kepadamu. Kata Takuya sambil menepuk dadanya. Tahu betul bahwa jika bukan karena bantuan Geralt, keluarganya akhirnya akan hancur. Terlebih lagi, Fujiko bisa saja mati berabad-abad yang lalu jika Geralt tidak turun tangan untuk menyelamatkannya saat itu. Apapun masalahnya, keempatnya segera tiba di kamar pribadi di lantai paling atas. Begitu mereka duduk, Derek hanya bisa berdeham sebelum berkata, Sekali lagi, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menunggu selama ini hari ini. Begitu saya kembali ke kantor, saya pasti akan memberi sekretaris saya pembicaraan yang baik, panjang, karena tidak membangunkan saya. Biarkan pria malang itu, jawab Geralt dengan senyum. Apakah kamu yakin? Tanya Derek. Sejujurnya, dia memang berusaha membangunkanmu, meskipun aku menyuruhnya untuk tidak. Bagaimanapun, pada akhirnya, Anda masih menjadi ketua konsorsium besar. Tidak ada gunanya jika Anda tidak cukup istirahat. Selain itu, sedikit menunggu tidak pernah membunuh siapapun, jawab Geralt sambil terkekeh. Tapi, aku hanya merasa tidak enak. Tahu, gumam Derek yang merasa lebih bersalah dari sebelumnya. Sejujurnya, dia bahkan tidak serendah ini ketika menghadapi keluarga kaya lainnya di Western Union. Tidak ingin melanjutkan membicarakan hal ini, Geralt dengan cepat bertanya, omong-omong, makan malam apa? Menyadari bahwa mereka belum memesan apapun, Derek kemudian mengangguk sebelum menghadap pelayan di sampingnya dan berkata, aku ingin hidangan terbaik yang bisa ditawarkan tempat ini. Juga, pastikan Chef Yamamoto adalah orang yang menyiapkan makanan kita. Bahkan jika dia memasak untuk tamu lain, katakan padanya untuk memprioritaskan makananku. Aku tidak suka menunggu. Dan sebelum aku lupa, ambilkan kami anggur terbaikmu juga. Tentang Chef Yamamoto, gumam pelayan itu, terlihat sedikit malu. Apakah dia tidak masuk hari ini? Tanya Derek sambil mengangkat sedikit alisnya. Pada titik ini, Chef Yamamoto cukup mirip dengan koki pribadinya di sini. Dia masuk. Tapi, beberapa petinggi dari militer juga ada di sini untuk makan malam. Kau tahu. Dan karena Chef Yamamoto sedang menyiapkan makanan mereka, mungkin ada sedikit keterlambatan. Jawab pelayan dengan nada sedikit canggung. Dan, Anda mengatakannya seolah-olah saya tidak mengenal siapapun dari militer. Tidak peduli. Beritahu Chef Yamamoto untuk memprioritaskan makanan kita. Biarkan koki lain berurusan dengan orang-orang itu. Saya akan memberitahu Anda bahwa ketiga pria ini adalah tamu saya yang sangat berharga. Jika Anda tidak perlu menunda bisnis saya dengan mereka, saya akan pastikan untuk mengambil tulang dengan tempat ini. Kata Derek. Sementara Derek tidak akan berdebat tentang ini jika dia berurusan dengan tamu lain. Ini adalah Geralt yang dia bicarakan. Terlebih lagi, dia masih merasa bersalah karena telah membuat Geralt menunggu sepanjang sore. Jika dia bahkan tidak bisa memberi Geralt makanan enak, kegelisahannya hanya akan meningkat. Apapun masalahnya, tidak ingin menimbulkan keributan yang tidak perlu. Geralt hanya melambaikan tangannya sebelum berkata, kami tidak terlalu khusus tentang makanan. Jadi koki lain baik-baik saja. Tidak, kamu tidak mengerti. Chef Yamamoto memiliki standar yang sangat berbeda dengan chef lainnya. Dengan itu, kamu harus mencicipi makanannya malam ini. Kata Derek sebelum berbalik menghadap pelayan lagi dan berkata, katakan saja pada Chef Yamamoto bahwa saya mengatakan semua ini. Jika mereka dari militer mencoba mencari masalah, suruh mereka datang langsung ke saya. Segera. Pak Zima, jawab pelayan yang tidak tahu harus menjawab apa lagi. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan rendahan di sini. Jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, dia berpotensi kehilangan pekerjaannya. Baru setelah pelayan pergi ketika Derek kembali ke dirinya yang biasa. Sejujurnya, sebagian alasan mengapa dia bersikap begitu keras kepala adalah karena dia belum sepenuhnya sadar. Apapun masalahnya, Derek kemudian menepuk dadanya ingin menunjukkan kepada Geralt betapa andalnya dia dengan statusnya saat ini sebelum menyatakan, jangan khawatir,
Saudara Geralt. Saya kenal beberapa orang dari militer di mana beberapa pemimpin mereka menunjukkan rasa hormat kepada saya. Dengan mengatakan itu, mendapatkan Chef Yamamoto untuk melayani kami terlebih dahulu bukanlah apa-apa. Sepertinya begitu, jawab Geralt dengan anggukan. Dia, misalnya, tahu bahwa Jepang adalah negara di mana kekayaan adalah yang terpenting. Meskipun memang benar ada sedikit perbedaan antara orang Jepang dan orang-orang dari Western Union, keduanya beroperasi dengan cara yang sama. Selama seseorang memiliki uang dan kekuasaan, mereka pasti akan dapat berdiri teguh di negaranya masing-masing. Bagaimanapun, pelayan segera kembali untuk memberitahu mereka bahwa Chef Yamamoto telah setuju untuk menyiapkan hidangan mereka terlebih dahulu. Dia juga memberitahu mereka bahwa koki memperkirakan makanan akan siap dalam 10 menit ke depan. Setelah itu, pelayan mulai membuka tutup anggur terbaik yang mereka miliki. Dan begitu gabusnya dilepas, ruangan itu langsung dipenuhi dengan aroma anggur yang enak. Sayangnya, tidak lama kemudian ketukan keras terdengar di pintu. Sebelum pelayan bahkan bisa mengatakan sepatah kata pun, pintu dibanting terbuka oleh individu berseragam. Tertawa saat dia menyerbu ke arah meja Derek, pria itu kemudian menggeram. Kamu pikir kamu siapa? Berani memberitahu koki untuk melayani Anda terlebih dahulu. Omong kosong, kami dari militer. Kau tahu. Oh, saya kenal baik dengan orang-orang dari militer. Selain itu, Chef Yamamoto selalu menyiapkan makanan saya di sini. Mintalah beberapa koki lain untuk menyajikan makanan Anda. Saya bahkan akan membayar tagihan untuk Anda. Mengejek, Derek bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Namun, sebelum orang baru itu bisa membalas, matanya mau tak mau melebar ketika dia melihat tamu lain di meja. Saudara Geralt, Ichigo, sedang apa kau di sini? Tanya Geralt yang sama terkejutnya melihatnya di sini. Terakhir yang dia ingat, Ichiro masih berusaha memburu pembunuh para prajurit Yanam itu. Seketika menjadi tenang sekarang setelah dia tahu itu Geralt ada di sini. Ichiro kemudian duduk di sampingnya sebelum menjawab. Aku di sini dengan beberapa orang lain untuk membahas kasus pembunuhan. Sementara kami berhasil mencari tahu siapa pembunuhnya. Sayangnya dia berhasil meninggalkan negara ini. Sayang sekali, kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia hanya ikut-ikutan. Bagaimanapun, Amare adalah seorang kultivator Crawford. Jika tim investigasi benar-benar berhasil menangkapnya, itu akan menjadi lelucon abad ini. Memang, omong-omong, kenapa kamu ada di sini? Tanya Ichiro sambil mengangkat alisnya sedikit. Aku berteman dengan pria ini. Dan kami di sini hanya untuk minum. Jawab Geralt sambil menunjuk ke arah Derek. Begitu, baiklah. Aku akan menyerahkan Chef Yamamoto padamu kalau begitu. Lagi pula kami sudah kenyang. Permintaan maaf untuk ledakan sebelumnya. Tapi itu wajar untuk merasa kesal ketika kami diberitahu bahwa makan kami ditunda. Bagaimanapun, saya harap Anda tidak mengambil sikap buruk awal saya. Ichiro sambil mengulurkan tangannya ke arah Derek. Yah, aku juga bukan orang suci. Kalau dipikir-pikir, saya minum cukup banyak sore ini jadi impulsif ini pasti pertanda bahwa saya belum cukup sadar. Bagaimanapun, karena kamu berteman dengan saudara Geralt, tetaplah tinggal dan makan bersama kami. Jawab Derek sambil meletakkan telapak tangannya di dahinya. Dia benar-benar tidak menyangka Geralt mengenal orang-orang dari militer juga. Semua, dia berasumsi bahwa Geralt tidak mengenal siapapun di sini. Mungkin lain kali, masih banyak yang harus kita tangani. Jawab Ichiro dengan lambaian tangannya. Setelah Ichiro pergi, Derek mau tidak mau merasa sangat malu. Merasakan itu, Geralt kemudian berdeham sebelum berkata, kau tahu, meskipun benar bahwa kau telah menjadi besar di sini sampai-sampai militer menghormatimu, sebaiknya kau menahan diri untuk tidak bersikap seperti ini lagi. Jika Anda terus melakukan ini, saya yakinkan Anda bahwa Anda akan membuat banyak musuh dalam waktu singkat. Saya tahu, saya hanya mencoba memberi Anda perawatan yang lebih baik. Jawab Derek dengan anggukan. Wajahnya terbakar karena malu. Seperti yang aku katakan, perlakukan aku dengan normal, kata Geralt dengan nada acuh tak acuh. Tak lama kemudian, pelayan kembali dengan makanan mereka. Saat Derek dan Takuya membicarakan kontrak secara lebih rinci, Geralt dan Aiden tetap diam saat mereka makan. Saat mereka melewati kontrak, Takuya merasa semakin sulit untuk tidak tersenyum. Bagaimanapun, menurut apa yang telah disepakati, para Futaba akan dapat memperoleh dari Faris Konsorsium setidaknya 12 juta dolar per tahun. Dengan pendapatan seperti ini, keluarga Futaba pasti bisa mengatasi krisis mereka saat ini. Mereka juga akan diberi kesempatan untuk kembali ke kejayaan mereka sebelumnya.
Terbaik dari semua. Keluarga tidak akan jatuh selama pemerintahannya. Dengan pemikiran itu, Takuya dapat dengan percaya diri bertemu dengan leluhurnya begitu dia meninggal bertahun-tahun kemudian. Apapun masalahnya, sekitar 3 jam kemudian keduanya menyelesaikan diskusi mereka. Setelah itu selesai, Derek kemudian menyerahkan kartu banknya kepada pelayan sebelum melihat Geralt sambil berkata, "Baiklah, kita sudah selesai untuk saat ini. Begitu kita kembali ke tempatku, aku akan menyiapkan salah satu kamarku untukmu. Karena saya telah menyerahkan semua pekerjaan saya kepada sekretaris saya akan memberi Anda tur yang bagus dalam beberapa hari ke depan. Sementara saya menghargai tawaran baik itu, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Jadi saya tidak bisa tetap bersamamu untuk saat ini." Jawab Geralt, yang tahu bahwa dia belum berurusan dengan Hanyu dengan benar dan Kanagawa. Dia, misalnya, tahu bahwa mereka tidak akan diam hanya dari beberapa ancaman. Meskipun akan menjadi yang terbaik jika itu benar-benar berhasil, Geralt ragu mereka akan tetap diam. Dengan mengingat hal itu, jika mereka melakukan satu langkah yang salah, mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang akan dia lakukan pada mereka. Begitu. Nah, setelah Anda menyelesaikan bisnis Anda, hubungi saya. Juga, jika Anda membutuhkan bantuan lagi, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Saudara Zima. Begitulah mereka memanggilku di sekitar bagian ini. Tahu, kata Derek yang tidak berusaha memaksa Geralt untuk ikut dengannya karena dia sangat sadar bahwa Geralt selalu sibuk. Either begitu Geralt, Aiden, dan Takuya masuk ke mobil mereka. Ketiganya kemudian mulai berangkat kembali ke istana Futaba. Memeluk kedua kontraknya dengan erat, Takuya yang sebelumnya murung sekarang berseri-seri dengan gembira. Tanpa bantuan Geralt, semua ini tidak akan mungkin saat dia memikirkan itu. Takuya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Geralt untuk sementara waktu. Untuk seorang pemuda, tidak hanya dia sangat kuat, tetapi dia juga memiliki koneksi yang sangat luas. Sial, dia bahkan memiliki temperamen yang luar biasa. Geralt sama sekali tidak merasa seperti orang biasa. Dengan semua itu, Takuya akhirnya terdorong untuk bertanya lagi, bagaimana kamu bisa berkenalan dengan ketua Faris Konsorsium? Dia sepertinya sangat menghormatimu. Aku baru saja membantunya beberapa tahun yang lalu. Dia hanya membalas budi padaku. Jawab Geralt sambil tersenyum. Siapa kau sebenarnya? Tanya Takuya. Tak mampu menahan rasa penasarannya lagi. Menjadi patriark keluarganya, dia telah melihat banyak anak muda yang luar biasa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mendekati kemampuan Geralt. Saya hanya orang biasa yang tahu beberapa keterampilan dan orang. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari saya. Jawab Geralt dengan lambaian tangannya. Tangan terkekeh sebagai tanggapan. Takuya kemudian berkata, "Yah, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku. Bagaimanapun, aku benar-benar berterima kasih atas semua bantuanmu. Dengan 2 kontrak ini, keluargaku sekarang akan bisa kembali." Takuya sekarang menyadari bahwa tidak peduli siapa Geralt sebenarnya, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah dia tidak pernah menyakiti Fujiko atau anggota keluarganya, dan itu lebih dari cukup baginya. Memikirkan kembali, Geralt sejujurnya adalah berkat yang dibutuhkan keluarganya ketika mereka berada di titik terendah. Apapun masalahnya, sudah hampir pukul 11 ketika mereka akhirnya kembali ke Manor. Begitu mereka masuk, Takuya tidak membuang waktu dan segera mulai mengirim pesan ke semua anggota keluarganya, menyuruh mereka berkumpul untuk pertemuan keluarga. Karena setengah dari keluarga sudah menunggu Geralt di luar Manor. Begitu mereka menerima pesan mereka, mereka langsung mulai tertawa kegirangan. Bagi mereka, jika pertemuan keluarga lain diadakan begitu cepat, itu pasti karena Geralt mendapatkan lebih banyak hal baik bagi keluarga mereka. Dengan kata lain, mereka akan segera memiliki lebih banyak hal untuk dimanfaatkan. Either mereka yang sudah pergi dengan cepat menemukan diri mereka berlari kembali ke Manor. Fujiko sendiri telah menerima pesan itu. Dan setelah melihat Geralt, dia dengan cepat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ayahku tidak pernah mengadakan pertemuan sedekat ini satu sama lain. Anggap saja itu sesuatu yang besar. Meskipun tidak masalah, itu masih sesuatu yang cukup merepotkan. Jawab Geralt sambil melepas jaketnya. Hah, kata Fujiko. Jelas bingung dengan kata-katanya. Tolong jelaskan begitu kita sampai di ruang tamu. Itu bukan sesuatu yang bisa saya ringkas menjadi beberapa kalimat. Jawab Geralt yang tahu bahwa dia membutuhkan setidaknya setengah jam untuk menjelaskan keseluruhan cerita. Itu pasti tidak akan berhasil terutama karena Takuya sudah menunggu mereka di ruang tamu.
Kemudian lagi, sang patriark mungkin akan menyebutkan semua ini selama pertemuan. Jadi Fujiko bisa mengetahuinya saat itu. Yah, baiklah kalau begitu. Gumam Fujiko dengan nada sedikit gugup. Lagi pula, dia tahu bahwa masalah kecil bagi Geralt biasanya menjadi masalah besar bagi orang lain. Terlebih lagi, meskipun memang benar bahwa Geralt banyak membantu keluarganya, semakin dia membantu, semakin dia merasa berhutang budi padanya. Eiterwei. Keduanya kemudian dengan cepat berjalan ke ruang tamu. Dan Geralt kedua masuk. Semua orang segera berdiri. Hampir seolah-olah Geralt adalah patriark sekarang. Takuya sendiri yang mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja mau tidak mau berkata, 20 menit lagi. Beberapa anggota keluarga belum datang. Sejujurnya, pada titik ini, dia bahkan tidak peduli dengan para pengeksploitasi ini lagi. Bahkan, dia sudah memikirkan apa yang harus dikatakan untuk mengusir mereka. Sekarang dia telah menerima kesempatan langka ini untuk menghidupkan kembali keluarganya. Dia tidak akan membiarkan semuanya hancur lagi di bawah bintang B yang merampas uang ini. Bagaimanapun, pada tanda 20 menit, hampir semua orang telah tiba. Mengabaikan fakta bahwa para pendatang baru telah menyapa Geralt tetapi hanya mengangguk ke arahnya. Takuya kemudian membuat hitungan singkat sebelum akhirnya bertanya. Di mana Suke? Setelah mendengar itu, sekretaris mencondongkan tubuh lebih dekat ke Takuya sebelum berbisik. Aku sudah meneleponnya beberapa kali, tapi dia tidak mengangkatnya. Kalau begitu jangan repot-repot tentang dia. Apapun itu, aku telah mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk berbagi kabar baik. Dengan bantuan saudara Geralt, saya berhasil mendapatkan 2 kontrak dengan konsorsium Faris. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka keluarga Futaba akan memperoleh pendapatan setidaknya 12 juta dolar per tahun. Kata Takuya sambil menatap anggota keluarganya yang lain. Apa? Seru hampir semua orang saat mereka bergantian tatapan mereka antara Geralt dan Takuya. Semua orang tahu tentang konsorsium Faris. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan yang terkaya dari yang kaya di Jepang akan mendapat manfaat dari kolaborasi dengan mereka. Dengan mengingat hal itu, mereka pasti bisa terus membohongi keluarga selama bertahun-tahun yang akan datang. T bertanggung jawab atas bisnis dengan orang lain sebelum ini, Patriark. Dengan itu, Anda dapat menyerahkan kontrak kepada saya. Dengan saya berurusan dengan konsorsium Faris, Anda dapat mengharapkan untuk mendapatkan 15 juta setahun. Bukan hanya 12 juta. Omong kosong. Jangan dengarkan dia, Patriark. Dia menyebabkan beberapa kontrak bisnis kami menjadi sia-sia. Serahkan padaku sebagai gantinya. Asal tahu saja, saya hebat dalam bernegosiasi. Masalahnya, tidak ada yang memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri. Tunggu, biarkan saya mengambil alih kontrak sebagai gantinya. Tak lama kemudian, semua orang berteriak dengan harapan Patriark akan menyerahkan kontrak kepada mereka. Lagi pula, siapapun yang mendapatkan pertunjukan pasti akan dapat memperoleh jumlah uang yang tidak terbayangkan. Seperti yang dikatakan Takuya, 12 juta hanyalah perkiraan. Begitu kolaborasi dimulai, jumlah itu bisa berlipat ganda. Jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar, maka mereka dapat dengan mudah mengantongi 1 atau 2 juta dolar setiap ya. Bertentangan dengan betapa bersemangatnya semua orang, Fujiko tampak agak tenang ketika dia bertanya, apakah ini yang terjadi? Bingo, jawab Geralt sambil mengangguk. Begitu, jadi kamu sudah membantu kami sebanyak ini lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kami akan membalasmu. Gumam Fujiko sambil menghela nafas. Di satu sisi, dia senang bahwa keluarganya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Di sisi lain, dia tahu bahwa ini berarti dia hanya akan semakin berhutang pada Geralt. Jangan khawatir tentang itu, aku sudah memberitahumu. Bukan, aku mungkin membutuhkan bantuanmu di masa depan. Jadi pastikan kamu tidak menolak ketika saatnya tiba. Jawab Geralt sambil tertawa kecil, melirik liontin suku seadom di lehernya. Sekarang dia sudah begitu dekat dengan Fujiko dan ayahnya. Geralt tahu bahwa dia harus mulai menekankan bahwa dia mungkin membutuhkan bantuan mereka. Dengan begitu, mereka mudah-mudahan tidak akan terlalu terkejut ketika dia akhirnya bertanya kepada mereka tentang suku laut. Eiterwei. Setelah mendengar itu, Fujiko segera mengangguk sebelum menyatakan, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menjamin untuk membantumu. Fujiko juga bermaksud demikian. Bagaimanapun, keluarganya telah mengambil terlalu banyak darinya. Bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya, biarlah. Tidak perlu terlalu serius. Aku tidak akan meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Jawab Geralt, merasa bahwa Fujiko terlalu memikirkan hal ini. Terlepas dari betapa mudahnya tugas itu,
Aku akan tetap memperlakukannya dengan sangat serius. Kata Fujiko sambil menatap tajam ke arah pemuda itu. Setelah menyadari bahwa dia sekarang sedang menatapnya, Geralt dengan cepat memalingkan muka darinya Liontin. Hal terakhir yang dia butuhkan adalah dia berpikir bahwa dia adalah semacam cabul. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.